Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Hasni Hasan, SPD MSI, peserta sertifikasi dosen tahun 2026. Dosen jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Haluoleo. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia. Mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa jurusan Ilmu Sejarah semester 3, dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka, dengan rincian 14 kali pertemuan materi, dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Secara umum, mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia membahas konsep dasar sejarah kebudayaan Indonesia secara umum, yang membahas tentang perkembangan budaya bangsa Indonesia dari masa ke masa. Mulai dari zaman prasejarah, masuknya pengaruh Hindu-Buddha, penyebaran Islam, masa penjajahan bangsa Eropa, hingga masa pergerakan nasional dan kemerdekaan, serta bagaimana budaya asli Nusantara berakulturasi dengan berbagai budaya asing sehingga membentuk kekayaan tradisi, seni, dan peradaban Indonesia seperti yang ada pada saat ini. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang dibebankan dalam mata kuliah ini adalah sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Jurusan dan Kelompok Kerja Jaminan Mutu Jurusan Ilmu Sejarah. Adapun CPMK yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan periodisasi sejarah kebudayaan Indonesia sebagai landasan berpikir historis dan kultural. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis kehidupan masyarakat pada masa prasejarah serta perkembangan budaya zaman batu dan logam di Nusantara. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia serta peninggalan-peninggalannya. CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis proses masuk, berkembang, dan berakulturasinya Islam dengan budaya lokal Nusantara. CPMK 5, mahasiswa mampu mengevaluasi dampak kedatangan bangsa Eropa dan masa kolonial terhadap perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia. CPMK 6, mahasiswa mampu menganalisis proses pergerakan nasional dan pembentukan identitas budaya bangsa Indonesia hingga tercapainya kemerdekaan sebagai wujud internalisasi nilai-nilai kebangsaan. Sistem pelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran ini yakni sistem delivery, interaktif, dan asesmen. Yang pertama yakni delivery. Bagaimana penyampaian materi dilakukan oleh dosen melalui pemaparan konsep, studi literatur yang menggunakan buku ajar, dan jurnal ilmiah. Tak lupa juga pula terkait teknik demonstrasi serta pemberian contoh-contoh kontekstual yang berkaitan dengan sejarah kebudayaan Indonesia, sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap materi yang dipelajari. Yang kedua yakni interaktif. Pembelajaran interaktif di sini dilaksanakan menggunakan model problem based learning dan case based learning melalui kegiatan diskusi kelas, tanya jawab, presentasi mahasiswa, serta analisis studi kasus mengenai berbagai fenomena yang berkembang pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Kegiatan pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan berdasarkan kajian ilmiah. Dan yang ketiga adalah asesmen. Penilaian dilaksanakan secara berkelanjutan melalui asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif ini meliputi penilaian partisipasi dan keaktifan dalam pembelajaran, penugasan individu maupun kelompok,
presentasi, serta kuis. Asesmen sumatif dilaksanakan melalui ujian tengah semester UTS dan ujian akhir semester UAS. Seluruh bentuk asesmen dirancang untuk mengukur capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Baiklah, berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia pada pertemuan ketiga dengan materi 7 unsur kebudayaan. Mari kita simak bersama sebagai bagian dari proses pembelajaran. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah lapar ya semuanya karena sore. Ya, nanti setelah mata kuliah ini kan akan pulang juga ya, nanti bisa makan siang. Nanti sekalian ya, karena kan ini jam terakhir juga di siang-siangnya, jadi wajar kalau kalian sudah mengantuk, sudah lelah ya. Oh ya, ini kan kita pertemuan ketiga ya, terkait mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia. Nah, di Sejarah Kebudayaan Indonesia minggu sebelumnya, kan Ibu sudah kasih tugas yang 7 unsur kebudayaan menurut Kuncaraningrat itu ya. Yang pertama itu adalah bahasa, yang kedua itu sistem pengetahuan, yang ketiga sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, yang keempat sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima sistem mata pencarian hidup, yang keenam sistem religi, yang ketujuh itu kesenian. Jadi itu 7 unsur kebudayaan yang memang pakem yang digunakan dalam kebudayaan Indonesia, yakni teorinya si Kuncaraningrat. Terus kemudian sebelum kita masuk ke materi kita yang kebudayaan menurut para ahli, di sini kan Ibu sudah sertakannya terkait pengertian-pengertian kebudayaan menurut para ahli. Tapi mungkin alangkah lebih baiknya, kan tugasnya sudah dibuat ya yang minggu lalu itu, masing-masing kelompok? Sudah ya? Jadi kelompok bahasa sudah siap. Kelompok apa lagi? Kelompok, oke, sudah siap ya? Oke, jadi mungkin kita mulai saja ya dari konsep bahasa itu apa saja sih yang dijabarkan dalam konsep bahasa di kebudayaan Kuncaraningrat itu. Mungkin bisa dipresentasikan satu orang, kelompok satu yang bahasa, Ibu persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya perwakilan dari kelompok satu ingin membacakan materi yang pertama bahasa. Sistem nama bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa menjadi alat utama dalam menyampaikan pikiran, perasaan, dan gagasan antar anggota masyarakat, sekaligus menjadi identitas suatu kelompok budaya. Contoh di masyarakat seperti bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, serta ratusan bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Batak, Bugis, dan Minangkabau. Di beberapa daerah juga dikenal dengan tingkatan bahasa berdasarkan status sosial seperti bahasa Jawa, ramah atau disebut dengan halus, yang digunakan kepada orang yang lebih tua atau yang lebih dihormati. Sekian materi dari saya. Oke, baik itu ya terkait bahasa sebagai sistem bahasa atau bunyi dalam kebudayaan. Jadi sebenarnya dalam percakapan sehari-hari yang kita lakukan, yakni untuk memahami pesan yang disampaikan, itu disebut bahasa ya. Bahasa merupakan salah satu unsur kebudayaan yang sangat tua ya. Oke, selanjutnya yang kedua kelompok sistem pengetahuan, silakan. Oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Rahmati, perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan salah satu unsur kebudayaan universal menurut Kuncaraningrat. Ya. Adapun pembahasan kali mengenai sistem pengetahuan, di mana kumpulan pemahaman manusia tentang alam sekitar, tubuh manusia, perilaku sesama manusia, ruang dan waktu. Sistem pengetahuan mencakup pengetahuan tradisional maupun ilmiah yang digunakan untuk bertahan hidup dan memecahkan masalah. Contoh di masyarakat, pengetahuan masyarakat Bugis Makassar tentang navigasi laut dan musim berlayar, ilmu pengetahuan atau pranata mangsa yang digunakan petani Jawa untuk menentukan musim tanam, serta pengetahuan pengobatan tradisional seperti jamu dan pijat urut. Sekian dari materi kami, Bu. Oke, baik itu ya. Jadi sistem pengetahuan yang ada di masyarakat bukan hanya pada saat ini ya,
Tapi jauh sebelum adanya teknologi, masyarakat itu sudah mengenal yang namanya sistem pengetahuan, dan sistem pengetahuan di setiap masyarakat itu berbeda-beda ya. Tentunya misalnya kalau misalnya sistem pengetahuan berladang, ya kebanyakan di masyarakat yang hidup di pedalaman, atau sistem pengetahuan dalam hal navigasi ataupun kelautan berarti yang berkaitan dengan maritim seperti itu. Oke, selanjutnya yang ketiga ya, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Baik, untuk mempersingkat waktu, pembahasan kami di sini mengenai sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, yang dimana masyarakat mengatur hubungan antar individu seperti sistem kekerawatan, kekuasaan, hukum, dan perkawinan. Unsur ini mengatur struktur sosial serta hak dan kewajiban anggota masyarakat. Contoh di masyarakat itu seperti sistem kekerawatan matrilineal pada masyarakat Minangkabau atau garis keturunan dari ibu. Sistem kekerabatan patrilineal pada masyarakat Batak atau marga dari ayah, serta lembaga adat seperti Subak di Bali yang mengatur sistem irigasi sawah secara berkelompok. Oke, itu ya terkait sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Jadi sekelompok manusia, sekelompok atau sekumpulan manusia itu dikatakan organisasi sosial ya. Sama halnya juga yang ada di dalam lingkungan kelas ini. Ya, kita bagian dari lingkungan organisasi sosial yang datang dari berbagai latar belakang, suku ataupun agama ya, yang menyatu dalam suatu kelompok. Itulah dikatakan organisasi sosial. Oke, selanjutnya kayaknya kita masih punya 4 lagi ya, yang nomor 4, 5, 6, 7 ya. Yang 4 itu sistem peralatan hidup dan teknologi. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi dari kelompok kami, yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi. Segala benda dan alat yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta alat produksi, senjata, wadah, pakaian, tempat tinggal, dan alat transportasi. Unsur ini mencerminkan tingkat kemajuan suatu masyarakat. Contoh di masyarakat yaitu rumah adat seperti rumah gadang Minangkabau dan rumah Jawa, alat pertanian tradisional seperti bajak dan mesum, senjata tradisional seperti keris Jawa, mandau Dayak, dan bencong Aceh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, kayaknya semuanya sudah memahami ya terkait 7 unsur kebudayaan, tapi perlu Ibu ambil kesimpulan sedikit terkait sistem peralatan hidup dan teknologi yang ada di masyarakat ya. Jadi di setiap masyarakat tentunya memiliki sistem peralatan hidup dan teknologi yang berbeda-beda ya, seperti yang temannya tadi sudah bilang, ada yang rumah gadang, terus kemudian rumah joglo, terus kemudian alat-alat pertanian seperti membajak, alat-alat untuk membajak sawah ya, terus kemudian setelah dibajak pembajakan sawah, otomatis penanaman padi, terus kemudian ketika padinya dipanen, dan akhirnya nanti padinya itu akan menjadi gabah, itu menggunakan alat-alat yang sebenarnya dihasilkan oleh masyarakat setempat ya, dan itu penyebutannya mungkin akan berbeda juga di setiap masyarakat. Selanjutnya yang kelima ya, sekalian nanti 5, 6, 7 mungkin ini yang terakhir, baru kita ke pengertian kebudayaan itu sendiri. Selanjutnya yang kelima, sistem mata pencaharian, silakan. Mau berdiri? Oh, oke, silakan. Terima kasih Bu. Sistem mata pencaharian hidup. Cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya seperti berburu, meramu, bercocok tanam, beternak, hingga berdagang. Sistem ini berkaitan erat dengan bagaimana masyarakat mengelola sumber daya alam. Contoh di masyarakat pesisir yang bermata pencahariannya sebagai nelayan. Masyarakat dataran tinggi yang bertani dan berkebun, seperti petani teh di Jawa Tengah, serta tradisi pasar barter yang masih ada di beberapa daerah pedalaman. Ya, itu ya, sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi ya dalam suatu masyarakat. Jadi di masa lampau sebelum adanya pekerjaan yang sebelum orang kenal yang sekarang ya, pekerjaan yang sifatnya konvensional, mata pencaharian yang paling tradisional zaman dulu itu ya adalah satu bertani, yang kedua nelayan ya. Itu. Jadi sistem mata pencaharian yang ada di masyarakat itu dipengaruhi oleh geografi setempat di mana mereka tinggal, yang otomatis orang yang tinggal di pesisir ya mereka menguasai laut, navigasi, mencari ikan, terus kemudian waktu-waktu terbaik ketika melaut seperti itu ya, atau turunnya kapal itu sudah dimiliki tuh sama orang-orang yang memiliki sistem mata pencarian hidup di
di ini ya, yang sifatnya tradisional. Terus kemudian yang keenam, sistem religi. Silakan. Baik, ada kelompok 6 yaitu kami mendapatkan terkait sistem religi yang dimana sistem religi ini merupakan kepercayaan yang dimana keyakinan manusia terhadap kekuatan gaib atau yang bersuci, termasuk upacara keagamaan, ritual dan kepercayaan terhadap Tuhan atau roh leluhur. Unsur ini menjadi dasar nilai dan moral dalam kehidupan masyarakat. Adapun dalam kehidupan masyarakat yaitu upacara ngabin atau kremasi pada masyarakat Hindu di Bali, tradisi sekaten dalam menyambut Maulid Nabi di Yogyakarta dan Surakarta, upacara kasada oleh masyarakat Dengger di Gunung Bromo, serta kepercayaan Cijawen yang masih dianut sebagai masyarakat Jawa. Ini saya. Oke, baik. Jadi sistem religi ya. Jadi dua hal yang berbeda antara sistem religi dan agama ya. Kalau kita berbicara agama berarti kepercayaan yang masuk dari luar. Misalnya kalau kita bicara Islam, Islam kan lahir bukan di Indonesia ya. Kristen juga tidak lahir di Indonesia ataupun agama-agama lainnya. Tapi yang menjadi sistem religi atau agama asli dari Nusantara itulah tadi ya, seperti yang ke tradisi sekaten, tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat sekarang, tradisi yang dijalankan oleh leluhur terus kemudian masih dilakukan sampai sekarang. Dan bisa saja tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat, misalnya di tradisi Muna mungkin ada yang tradisi Haroa. Dalam Haroa kan tradisi Muna ya, dan di dalamnya dimasukkan nilai-nilai keislaman. Berarti sebelum masuknya Islam, Haroa itu lebih ada dulu daripada agama Islam pada masyarakat Muna. Itu salah satu contoh sederhana yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oke, yang terakhir terkait kesenian. Mau berdiri atau mau duduk? Oh begitu, oke silakan. Langsung saja dari kelompok 7 akan membacakan materi yaitu kesenian. Ekspresi rasa keindahan manusia yang diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti seni rupa, seni musik, seni tari, seni sastra, dan seni pertunjukan. Kesenian mencerminkan nilai estetika dan kreativitas suatu budaya. Contoh di masyarakat yaitu seni tari seperti tari becak dari Bali dan tari saman dari Aceh. Seni musik seperti gamelan dari Jawa dan Bali dan angklung dari Sunda. Seni pertunjukan seperti wayang kulit serta seni rupa seperti batik yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Sekian, terima kasih. Oke, baik ya. Jadi tadi sudah dipaparkan terkait 7 unsur kebudayaan yang ada di Indonesia ya. 7 unsur kebudayaan menurut Kuncharaningrat, yakni yang pertama bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian, sistem religi, dan kesenian. Tapi kayaknya ibu lupa absen tadi ya. Tapi yang penting kelompoknya sudah presentasi semua. Nanti sebentar kita lanjut ke materi pembahasan, pengertian kebudayaan. Sebelum ibu mulai, ada yang bertanya sebelum ibu absen juga? Tidak ada ya? Cindy Mardasari? Vini Alvina? Sakit ya Cindy ya? Rahmawati? Nur Ana? Sri Astina? Ulfa Ayuningsi? Krisnawati? Ramadhani Suarez? Resi Patriawati? Iputu Andriani? Muhammad Ishak? Yusril? Adi Lasmana Putra? Ahmad Faisal? Ahmad Faisal kenapa tidak masuk minggu lalu? Sakit kah? Gitu kah? Kasih enak toh badanmu. Rina? Nesa? Ya, gitu ya. Nanti misalnya kalau mau izin sampaikan memang supaya ditahu apakah izinnya itu karena tidak hadir, sakit, biar ini kan. Ada yang mau bertanya atau bagaimana? Sudah ini ya? Sudah paham ya? Kalau bahasa tadi sudah paham semua ya? Karena kan orang pasti berkomunikasi menggunakan bahasa.
Karena kan dalam konteks orang berbicara, orang yang gagu pun dia juga punya komunikasi sendiri ya, menggunakan bahasa isyarat. Jadi tidak ada orang yang benar-benar yang dia tuh hidup sendiri tanpa komunikasi dengan manusia yang lain. Oke, selanjutnya kita ke pengertian kebudayaan ya, karena kan sudah ditahu tadi unsur kebudayaan itu kan unsur-unsurnya apa saja. Nah, pengertian kebudayaan sendiri yang secara luas, menurut para ahli itu tentu beda-beda pengertian, namun merujuk pada satu hal ya. Nanti kita lihat di sini, menurutnya si Taylor itu apa kebudayaan, terus kemudian menurut si Malinowski ini apa kebudayaan, atau yang menurut si Clifford Geertz ini apa yang dimaksud dengan kebudayaan. Nanti lihat sini ya, kebudayaan menurut si Taylor. Yang pertama itu Edward Bernard Taylor ya. Nanti yang jago bahasa Inggris nanti dikoreksi bacanya ibu salah atau benar ya. Tapi menurut si Taylor dia bilang kebudayaan itu adalah sistem yang kompleks, mencakup pengetahuan. Mencakup pengetahuan berarti di 7 unsur kebudayaan tadi masuk ya. Pengetahuan, kepercayaan masuk yang sistem pengetahuan tadi ya. Terus kemudian kesenian masuk, moral ini berkaitan dengan baik buruk ya, baik buruk di tengah-tengah masyarakat. Tentunya baik bagi suatu masyarakat A belum tentu baik bagi masyarakat yang B gitu ya. Terus kemudian hukum ini mencakup aturan. Jadi jangan kamu alergi dengan yang namanya aturan, aturan itu harus dilanggar, tidak. Masyarakat di zaman di masa-masa awal mereka sudah mengenal yang namanya hukum. Hukumnya berarti aturan ya, aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Selanjutnya adalah hukum adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Gitu ya. Jadi dari 7 unsur kebudayaan, kalau kita bicara moral, berarti moral ini berkaitan dengan unsur yang sistem organisasi sosial kemasyarakatan. Tentunya dalam suatu kelompok, kita punya aturan juga. Oh ini tidak bagus, tidak boleh dilakukan. Yang bagus boleh dilakukan, gitu ya. Itu terkait dengan hukum ataupun moral ataupun aturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Gitu ya. Terus kemudian si Taylor juga tuh bilang kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, misalnya dalam kelas ini kalian itu punya kebiasaan yang memang dari rumah. Kebiasaan misalnya kalau orang bicara kalian harus dengar, tidak boleh bicara. Itu misalnya ya hal yang sifatnya basic dari rumah. Otomatis ketika kalian berada dalam lingkungan yang sosial seperti ini, kalian akan tahu bahwa oh di rumah saya tidak boleh bicara kalau orang tua lagi bicara. Nah itulah kebiasaan-kebiasaan yang memang diturunkan oleh suatu kelompok yang kemudian kita bawa ke kelompok yang baru dan kita terapkan. Itu kan kebiasaan yang baik ya. Oke, gitu ya. Kayaknya kalian sudah paham ya yang terkait kebudayaan menurut si Taylor ini. Selanjutnya yang kedua menurut, ayo baca, siapa namanya? Bronislaw Malinowski ya. Ya oke itu. Si Malinowski. Jadi kalau sudah tahu Malinowski itu, oh dia tentang kebudayaan itu ya. Jadi Malinowski ini mendefinisikan kebudayaan sebagai penyelesaian manusia terhadap lingkungan hidupnya. Yang artinya penyelesaian manusia terhadap lingkungan hidupnya ini bagaimana manusia hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kan harus harus ada ending yang diselesaikan. Kan tidak mungkin orang hidup terus kemudian diam-diam saja. Ada aktivitas, ada kegiatan, bagaimana penyelesaian manusia terhadap lingkungan hidupnya. Misalnya kalau hutan yang dirusak berarti itu bagian dari kerusakan juga ya. Yang artinya lingkungan hidup di mana orang dulu kan tinggalnya dalam berkelompok, terus kemudian tinggal di hutan, terus kemudian belum ada ketika mereka membangun rumah otomatis pohon-pohon yang di sekitar itu ditebang untuk membangun rumah. Untuk kalau bangun rumah itu kayaknya kesannya terlalu modern ya. Untuk tempat menetap gitu ya. Terus kemudian dengan adanya ini kan mereka bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya ya, sesuai dengan tradisi yang terbaik.
Nah, si Malinowski ini menekankan bahwa hubungan manusia dengan alam semesta dapat digeneralisasikan secara lintas budaya. Digeneralisasikan. Jadi secara umum ya, berarti manusia dengan lingkungan. Manusia tidak bisa hidup tanpa lingkungan. Lingkungan tanpa manusia ya lingkungan tetap ada ya. Ya, seperti itu. Jadi itulah terkait tradisi itu ya, Ibu sampai belibet mengucapkan generalisasikan ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga siapa? Clifford Geertz ya. Jadi kalau kalian tanya apa ini yang tahun-tahunnya, ini tahun hidupnya ya, 1932 sampai 72 ya. Nanti boleh di kelebihan kayaknya. Nanti bisa di cross check kembali ya. Ya, jadi si Geertz ini merupakan antropolog ternama ya. Dia mengatakan kebudayaan bagian dari sistem keteraturan dan makna simbol-simbol. Jadi si Geertz ini melihat bahwa kebudayaan itu sebagai sistem yang teratur. Sistem yang teratur dan tidak bisa dia kalau bahasa sekarangnya orang bilang diobok-obok. Jadi yang namanya kebudayaan itu dia harus teratur terus kemudian berjalan sesuai dengan alamiah. Seperti itu. Jadi tidak bisa kita melalui suatu tahapan kalau tidak bisa ke tahapan lain. Sama halnya juga ya, kalau manusia kan lahir dulu baru bayi, balita, besar seperti itu ya. Kan tidak mungkin orang lahir langsung besar seperti itu. Itu ya. Jadi si Geertz itu bilang kebudayaan merupakan sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol. Simbol tersebut kemudian diterjemahkan dan diinterpretasikan agar dapat mengontrol perilaku. Jadi sebenarnya sebenarnya dalam suatu tradisi ataupun aturan di tengah-tengah masyarakat itu kan sebenarnya tujuannya untuk mengontrol seseorang ya, mengontrol sikap, tingkah laku, makanya diberikan simbol-simbol. Makanya kalau kita bilang simbol, orang kalau di jalanan pasti tahu ya, kalau simbol lampu merah ya pasti orang akan berhenti, karena itu sudah bagian simbol dari keteraturan. Kalau sudah hijau baru masih jauh, orang tetap akan balap. Karena itu sudah bagian dari simbol ya, keteraturan. Dan ternyata nilai-nilai yang berlaku di masyarakat di masa silam itu tetap tetap dilestarikan sampai sekarang. Meskipun kehidupan mungkin meskipun zaman itu jalan ke arah yang modern, bergerak ke arah yang modern, tapi manusia itu selalu kayak dia itu tidak lepas dari nilai-nilai leluhur atau nilai-nilai tradisi yang ada di masyarakatnya. Itu ya. Oke, jika ada pertanyaan yang harus kita bahas atau tidak? Tapi kayaknya pertanyaan tadi sudah terjawab semua ya. Oke, jadi dari pembahasan kita hari ini kita dapat menyimpulkan ya, kesimpulannya yakni beberapa beberapa fungsi kebudayaan, yakni kebudayaan sebagai rasa nasionalisme kita, atau kebudayaan dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat yang memiliki budaya tersebut. Dalam artian setiap masyarakat yang melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat, tentu mereka adalah orang-orang yang memiliki kebudayaan ya. Terus kemudian yang kedua, kebudayaan itu dapat menimbulkan atau meningkatkan rasa toleransi kita atau rasa empati di tengah-tengah masyarakat. Oke, sekian semuanya. Terima kasih ya. Nanti besok minggu depannya kita lanjut lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.